وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kepareng matur wonten ing pangarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu dumateng jamaah salat subuh ingkang dening Allah mugi-mugi kawula panjenengan pinaringan nikmat istiqamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa untuk berusaha tetap bersyukur dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat berkeluarga, nikmat bertetangga, nikmat beribadah, dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan Allah jadikan nikmat-nikmat itu sebagai sarana atau wasilah kita oleh Allah diberikan surga dan ridhonya. Amin. Salawat dan salam mari sami-sami kita ngaturaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sami sehat? Alhamdulillah. Sampun sarapan napa dereng? Nek sahur bagi yang melaksanakan puasa sunnah ya bisa sampun sahur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, bahwasanya dalam surat Al-Fatihah kita oleh Allah diberikan tujuan hidup engkang jelas. Manusia dengan kejelasan tujuan hidup, maka manusia itu tahu kemana dia akan pergi dan kapan dia akan berhenti. Ketika tujuan belum dicapai, maka dia tidak akan pernah berhenti. Usaha yang dia lakukan dalam rangka mencapai tujuan. Ketika ada orang pergi pulang, pergi tapi untuk pulang, mudik dari Jakarta. Niki ada suara nging niki karena suara saya terlalu keras napa? Volumenya ini yang keras. Nyuwun tolong. Dari Jakarta mau ke Pagersari, tujuannya Pagersari. Maka ketika dia berhenti di tol Cikampek atau dia berhenti atau keluar di tol Brebes, dia tahu kalau tujuan dia belum sampai, maka dia akan melanjutkan tujuan atau perjalanan. Beda ketika orang tidak ada tujuan, mau kemana pokoknya metu. Akhirnya apa yang terjadi? Ngalor ngidul ngetan mullah. Dicari yang menurut dia itu memuaskan hatinya. Akhirnya yang dia dapatkan bukan kepuasan hati, tapi kesia-siaan. Ambil contoh orang mau ke Sukorejo, inginnya apa? Ingin makan. Maka dia dari sejak di Masjid Ar-Rahmah sampai ke Sukorejo niku nglewati banyak warung makan.
soto gedek, rawon gedek, bakso gedek, mie ayam, ayam goreng. Dia itu pengen makan, tidak menentukan mau makan apa, akhirnya bingung mau makan apa. Beda kalau orang sudah menentukan, aku pengen ke Sukorejo beli bakso. Maka ketika ada sate dia tergiur apa mboten? Mboten, pengennya bakso. Ada opor ayam, pengennya bakso. Diskonan promo akhir tahun brongkos 5.000, tergiur apa mboten? Bisa jadi. Tapi bakso tujuan dia tetap akan aku pengennya bakso kok. Jadi kejelasan dalam hidup itulah yang membuat manusia itu mengerti betul kenapa dia hidup. Maka ketika ada orang yang nyuwun sewu bunuh diri, ada orang yang menghentikan aktivitas hidupnya di dunia dengan dipaksa, orang itu tidak tahu tujuan hidup dia. Kenapa? Aku punya masalah, ambil kata utang pinjol. Karena sering bunuh diri itu karena hutang dan stres. Dia lupa kalau tujuan hidup di dunia itu untuk akhirat. Maka dia menghentikan aktivitas di dunia seolah-olah dia itu sudah menyelesaikan masalah. Padahal malah membebani masalahnya. Maka orang yang tidak melunasi hutang, dicari-cari susah, ketika ketemu banyak alasan. Seolah-olah dengan tidak melunasi hutang itu masalah dia selesai, padahal belum selesai. Dia merasa hidup dia itu di dunia, dan dia lupa kalau dia akan hidup di akhirat. Kemarin kula lihat satu video, kula ningali satu video dari korban bencana banjir di Sumatera, tepatnya di wilayah Aceh. Seorang ibu-ibu korban banjir itu melihat ada kendaraan bantuan datang, langsung lari, nomor 1 larinya, nomor 1 antrinya. Ketika dia datang nomor 1 niku divideoin kali relawannya. Ibu mau apa ibu? Seneng, relawan itu ingin memberi, ibunya pun senang. Karena relawan itu sudah membawa banyak hal, ada makanan, ada pakaian, ada banyak. Ibu mau apa, butuhnya apa, tak kasih sekarang. Karena ibu yang nomor 1 datang, masih banyak stok. Stoknya melimpah dan beraneka ragam macam atau bentuknya. Bapak ibu itu ternyata mintanya ndak muluk-muluk, cuman minta mukena. Pak, ada mukena ndak? Saya sudah berhari-hari tidak sholat seperti layaknya orang sholat. Saya sholat tidak menutup aurat. Saya menunggu bantuan, pengen minta mukena supaya sholatnya bisa seperti biasa. Rumahnya ndak ada. Beberapa keluarganya belum jelas kondisi ditemukan atau tidak, belum jelas hidup atau mati. Dia tidak mencari rumah, tidak mencari tenda, tidak mencari makan Bapak Ibu. Dia mencarinya mukena. Ya Allah, kalau ningali niku kok ngelus dada. Salatku masih nyaman. Kadang berangkatnya menunggu iqomah. Salatku masih nyaman. Ya kadang jamaahnya keteteran. Tapi ada seorang ibu hancur, hilang dunianya. Tapi dia tahu tujuan apa dia hidup. Ketika bantuan datang, yang dia cari bukan sesuatu yang fana. Justru dia mencari adakah mukena. Saya ingin sholat seperti biasa. Allahu Akbar. Ini kok indah Bapak Ibu. Ketika orang mengetahui tujuan hidup, dia tahu mana yang paling penting dari kepentingan-kepentingan yang lain. Yang lain penting, makan itu penting.
Berpakaian rapi penting, ada rumah niku penting. Bisa rukun sama tetangga, akur sama pasangan niku penting. Tapi dari sekian banyak kepentingan, sholat dia taruh di posisi pertama. Ya Allah, nikmat sekali. Maka mari dalam surat Al-Fatihah niku enten tujuan hidup yang jelas, iya kana budu wa iya kanastain. Ya Allah, aku hidup di dunia itu mung karena dua perkara ini. Aku akan tetap menyembahmu apapun yang terjadi. Entah itu nikmat, entah itu dalam posisi tidak nikmat. Entah itu sholatnya nyaman atau tidak nyaman, wis tah estu kula tetap ibadah dumateng pangeran. Wa iya kan nasta'in, nah, aku ndak mengharap apapun. Aku pernah berharap sama manusia lantas aku kecewa. Aku berharap sama suami, aku pernah kecewa. Aku berharap sama istriku, ya aku kecewa. Aku pernah berharap sama manusia, makhlukmu ya Allah, tapi engkau hadirkan. Hadirkan ada orang yang mengecewakan ini, supaya engkau yakinkan aku untuk hanya berharap kepadamu. Iyaka nasta'in. Maka dalam tafsir ayat tersebut, tujuan hidup manusia niku enten 3. Tujuan eskatologis atau akhirat adalah tujuan utama dulu. Kan tidak masuk akal nggih, hidupnya di dunia tapi tujuannya di alam lain. Tapi seperti itulah Islam. Tidak memandang bagaimana aku hidup layak di sini saja, tapi bagaimana hidupku juga layak kelak ketika aku meninggal. Dan yang di akhirat itu harus abadi. Maka kelayakan itu harus layak yang abadi. Sesuatu yang membuat hidupku tidak layak di akhirat akan aku hindari. Sesuatu yang membuat hidupku tidak nyaman di sana, aku akan perangi. Maka kenapa banyak orang-orang itu yang mudah ngalah, memilih diam, memilih memaafkan, bukan karena mereka tidak mampu membalas, bukan karena mereka tidak ingin atau tidak mampu berargumen, tapi mereka lebih memilih kelayakan hidup di akhirat. Mereka lebih memilih kenikmatan di sana. Sehingga ketika ada argumen apapun yang membuat tanda kutip hidup di dunia bisa semakin nikmat, dia tidak memilih itu. Ada salah satu dari jamaah pernah diskusi kalih kula. Dia pernah punya rumah 4 Bapak Ibu. Rumah dia 4. Istrinya tapi masih 1. Istrinya tidak nambah. Dia punya rumah 4. Qadarullah dia minjam riba. Ketika minjam riba, uang yang dia pinjam itu ditipu orang, kolaps. Rumahnya dijual, mobilnya dijual, dia hanya memakai kendaraan roda 2. Tinggallah 1 rumah, tapi hutangnya masih ada, masih 150 juta, 350 juta hutang. Terus ngobrollah kita, bagaimana enaknya ini? Kalau saya jual rumah saya, habis sudah, tapi riba saya selesai. Nah niku kula ndak menjawab, cuman menanyakan jenengan milih pundi? Milih Allah atau milih hidup di dunia dengan nyaman? Kalau milih Allah, gampang Allah ganti rumah jenengan. Tapi kalau milih hidup di dunia, susah. Jenengan bisa kembali kepada Allah, karena biasanya orang yang sudah maksiat itu untuk kembali dekatnya itu berat. Bapak Ibu, ternyata dia memilih menjual rumahnya satu-satunya itu. Akhirnya dia ngontrak. Selang berapa
bulan atau mungkin hampir 1 tahun ketemu lagi kula sama dia. Mas Tasa, rumah yang kemarin saya jual sudah saya beli dan saya tempati lagi. Ribanya sudah tidak ada. Wah, senang kula. Tapi dia mau mencerita bagaimana caranya dia bisa membeli rumah itu lagi. Kula tidak terima, udah tidak usah cerita. Itu rahasia jenengan sama Allah saja supaya banyak bersyukur. Nah jenengan sekarang kerja di mana? Kula sekarang jadi bakul bakso di Boja. Laris, ya kadang laris kadang enggak. Masih ada hutang, ya ada, tapi sedikit. Enggak sampai puluhan juta. Itu hutang dagangan saja dan tidak riba, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Tujuan jelas. Dia menghindari riba, dia menghindari sengketa sama manusia untuk tujuan di akhirat. Tujuan yang kedua karena tujuan spiritual. Dia melakukan itu atas dasar agama, atas dasar Al-Quran, bukan atas dasar cinta. Maka ketika ada orang yang melakukan perbuatan baik disebabkan karena dia telah baik kepada dia, itu memang boleh dalam Islam. Tapi yang lebih dari itu, aku melakukan kebaikan ini karena Allah yang memerintahkan. Maka ada orang selalu berbuat baik kepada siapapun orang yang ia temui, kepada orang yang ia cintai dan mencintai dia, atau kepada orang yang memusuhi dia, dia pun tetap berbuat baik. Kenapa? Spiritual agama yang mengajarkan itu. Sehingga orang yang beragama dengan baik, niku mudah membuat alasan kenapa dia tetap baik. Ketika ada caption, jangan lelah menjadi orang baik. Lelahmu, semoga apa Pak? Semoga lelahmu itu lillah. Semoga lelahmu itu karena Allah. Tapi ada orang yang berprinsip semoga lilahku tidak pernah lelah. Nah, ini baik. Maka dia berbuat baik bukan karena ingin diakui. Dia berbuat baik karena murni, ya Allah, tidak ada pengakuan yang paling aku harapkan kecuali kepadamu. Ketika dia gemar bersedekah, kok ada orang yang membicarakan dia kalau dia tidak pernah sedekah, dia malah alhamdulillah. Artinya apa? Perbuatan baikku tidak ada yang tahu. Kalau dia sering sholat malam, tapi tidak ada orang yang tahu, alhamdulillah. Jangan sampai ada yang sholat malam, paginya ketika kerja ditanya teman, oh kamu kok ngantuk liar-liar nopo? Mau bengi aku 11 rakaat. Abot ternyata. Nah, ini kan sama saja dengan memberitahu ibadahnya. Maka dia menjaga betul ibadah-ibadah sunnah untuk tetap menjadi sunnah, tetap menjadi rahasia. Dia menjaga betul. Beda kalau dia itu pengurus lazismu yang harus memberitahu, ini kok beda lagi. Takmir masjid yang harus memberitahu pendapatan dan pengeluaran, itu beda lagi. Tapi untuk kegiatan pribadi, dia simpan rapat-rapat supaya penilaian itu aman di mata Allah. Karena kadang ada Bapak Ibu, orang yang dipuji itu lantas kegiatan yang dia lakukan setelah dipuji itu beda niat. Mas Tasa kok setiap hari megang Al-Quran ya? Masya Allah, hafal Al-Quran. Itu bisa membuat saya megang Al-Quran setelahnya supaya dilihat. Ini kok sakit. Dan setan main di situ. Setan godanya di situ sehingga tujuan agamanya itu hilang. Padahal kita melakukan aktivitas di dunia karena akhirat kita, murni pengen balasan akhirat. Maka ketika ada orang tidak dibalas di dunia, orang nesu. Aku kok sholat jarine nek sholat utangnya lunas, di utangku rak lunas malah saya nambah. Dia nggak nesu seperti itu. Katanya puasa itu menjaga kesehatan. Aku poso malah mah. Dia nggak nesu seperti itu. Dia tetap aja.
Ya Allah, aku puasa karena pengen dapat akhirat. Aku sholat karena pengen dapat akhirat. Aku berbuat baik karena dapat akhirat. Kok ditanya kenapa sebabnya? Karena aku beragama Islam. Islam mengajarkan itu. Tujuannya jelas. Bukan tujuan sakarepe awake dhewe. Nek tujuannya sakarepe awake dhewe, itu rancu. Setiap orang punya kebenaran masing-masing. Setiap orang punya otak untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah. Apalagi kalau tujuannya karena tetangga, wah, karena orang lain, wah itu mah mobil nopo disetir uripe. Mobil punya roda, tapi dia tidak bisa ke tujuan kecuali ada yang nyetir. Enak nopo mboten hidup seperti itu? Enggak enak. Karena dia tidak punya kuasa menentukan tujuan dia sendiri. Ada orang yang bangun rumah sekarang musim hujan. Niku sama tetangga dibilang bangun rumah kok musim hujan, bahaya. Bahaya kenapa? Ini pokoknya molo, ora apik bangun rumah musim hujan. Ya, kalau ikut tetangga ya nggak jadi bangun rumah. Bangun rumah kok musim panas, wah, nggak jadi bangun. Ya, Bismillah kita. Bismillah. Nah, ngoten. Inilah tujuan yang pertama dan kedua. Tujuan yang ketiga adalah tujuan etis. Etis niku napa? Tujuan yang penuh dengan peradaban. Kalau bahasa Arab tujuan etis itu biadab. Tapi kalau orang Indonesia ngomong biadab itu kan buruk ya. Biadab niku kan kayak kurang ajar. Orang itu biadab, kurang ajar. Padahal kalau bahasa Arab orang yang itu biadab artinya dia punya adab. Jadi kita beda arti mengartikan kata biadab. Bil adab atau biadab itu artinya dengan adab, penuh dengan akhlak. Tapi kalau orang di Indonesia tidak menggunakan biadab itu dengan arti itu, tapi artinya kurang ajar. Tujuan etis adalah tujuan hidup yang penuh dengan adab. Bukan biadab, tapi penuh dengan adab. Tujuan yang mana etika norma dikedepankan daripada etika kerakusan diri, ego. Sehingga orang yang beriman, Bapak Ibu, tidak pernah rakus. Orang yang beriman tidak akan berlebihan. Sajian makan sebanyak apapun, dia hanya makan yang ada di depan dia saja. Dan makan sesuai dengan porsi perut dia. Maka ketika orang ada penjamuan ya pintar-pintar mencari makanan yang di depan dia. Kalau duduknya tepat, depannya brongkos ya alhamdulillah. Kalau di depannya tempe goreng, mendoan, ya alhamdulillah nasibnya tempe goreng. Tapi ketika dia makan tidak membuat dia itu kekenyangan. Artinya jangan sampai orang itu sampai nggak bisa berdiri. Napa Mas Tata? Kenyang. Terlalu menikmati, terlalu bertujuan dunia, akhirnya tidak etis, rakus. Nah, kerakusan itu tidak baik oleh Islam. Yang kedua, yaitu dia tidak pelit. Tujuan etis itu dia sekalipun tidak merasa itu punya dia. Orang pelit itu kan karena orang itu merasa itu haknya dia. Itu punya dia. Itu hasil jerih payah dia. Maka ketika dalam 1 bulan dia mendapatkan uang katakanlah 500.000, mengeluarkan 50.000 itu berat. Kenapa? Karena ini kan usahaku. Dia merasa seolah-olah itu hasil jerih payah. Memang itu hasil jerih payah. Tapi ada sebagian harta yang memang bukan milik kita. Dan itu Allah yang berfirman, bukan milik kita. Paling minimal harta yang kita punya bukan milik kita itu minimal itu 2,5%. Itu minimal. Bukan maksimal, minimal. Maka minimal harta yang harus dikeluarkan minimal 2,5%.
Dan Allah hadirkan 2,5% itu akan bertambah keberkahannya. Kalau ada orang punya uang 10 juta, maka 2,5% dari 10 juta, pinten Bapak Ibu? 250. Itu minimal. Minimal sekali lagi. Sehingga ketika ada orang kok tiba-tiba sedekah atau zakat 50 juta. Wow, itu kok akan banyak. Tapi kalau dia punya harta 2 miliar, itu kan minimal dia zakat 2,5 itu, belum sedekahnya. Maka nominal besar kecil itu tidak penting. Yang penting persentase dari harta yang dia punya. Orang punya harta 1 M, nyumbangnya 1.000. Kalau orang punya harta 1 juta, nyumbangnya 1.000. Gagah pundi Bapak Ibu? Gagah yang punya 1 juta. Karena dia siap mengeluarkan 10% dari harta dia. Sedangkan yang 1 M, ngasihnya 100.000, itu 0,001%. Kecil. Maka mari kita sama-sama dalam hal ini memiliki Cur, Aceh, Sumatera Barat kali utara niku banjir amargi penebangan hutan yang rakus. Kalau tidak rakus tidak mungkin. Lantas PT-nya itu mengatakan kami punya izin menebang hutan. Ya izinmu cuma menebang 5.000 hektar. Saya mbok tebang 30.000 hektar. Dan banyak sekali. Di Kaliwungu Selatan, jalur Kemboja yang dulunya angker, tanda kutip ya, gelap, badal maghrib itu tidak ada orang yang berani lewat sana, sepinyet sakniki kuto ramai. Jalan dari Kaliwungu Kemboja niku sudah perumahan sedoyo, ramai. Masya Allah. Yang terjadi apa? Hujan sedikit, Kaliwungu menjadi wisata bahari. Apalagi pemerintah mendirikan membangun ulang ngecor jalan raya Kaliwungu. Di tengah kota niku enten jalan raya dicor setinggi 40 cm. Ya Allah. Niku tanggul. Sehingga Kaliwungu Selatan kalau banjir ndak bisa ke utara, ndak bisa ke laut. Ngecem-cem toyone. Ya Allah, ini nikmat sekali. Kalau di sini niku kan tidak pernah banjir. Maka ada orang yang justru suka membuang sampahnya di sungai. Di Curug Sewu ada orang suka membuang sampah di sungai, pernah kula tegur ketika kula naik motor kula berhenti. Bu ampun bucal teng sungai bahaya banjir. Oh kene ra banjir. Iya betul. Tapi Kaliwungu Patebah Cepiring niku yang banjir. Jenengan aman aja ndak banjir. Nah, sifat-sifat seperti itu kan tidak etis, tujuan hidupnya itu tidak beradab, tidak punya akhlak. Dan tujuan hidup yang menandakan tidak punya akhlak itu adalah tujuan yang mengedepankan untung rugi. Kalau saya ke sana, untungnya apa? Kalau saya seperti ini, apakah saya rugi? Maka ketika dia mau sedekah, dia mikir, untungku apa? Sehingga ketika dia di kantong itu ada 100.000 kali 50.000, yang dimasukkan ke kotak amal, pinten Bapak Ibu? 2.000 nyilih batire. Kakean rano susu. Kenapa? Dia merasa rugi memberikan uang itu. Padahal ketika dia di kantong itu, dia tidak butuh uang itu, artinya kebutuhan dia tercukupi. Dengan atau tidaknya uang itu dia masih tercukupi. Beda kalau uang itu satu-satunya uang, beda lagi. Maka Allah hadirkan kotak di depan dia, orang yang meminta depan dia, untuk disalurkan ke tempat yang semestinya.
Tapi kenapa tidak suka? Karena tujuannya untung rugi, kapitalis. Saya berteman sama Mbak Ali, untung saya apa? Saya berteman dengan Pak Ahmadi, untung saya apa? Saya dekat sama Pak Mus, untung saya apa? Saya dekat dengan perangkat desa, untung. Yang ditanya itu untungnya, yang dicari itu untungnya. Maka dia kalau berteman sama orang yang kira-kira tidak menguntungkan dirinya, menghindar. Sehingga tidak ada fastabiqul khairat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang ada mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Maka ketika ada orang yang suka traktir, dia berteman dengan orang itu terus. Supaya apa? Hidup dia dijamin oleh orang itu. Nah, ini sifat-sifat yang tidak baik. Karena apa? Untung rugi. Padahal sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-111. Inni jazaitumuhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sungguh aku beri balasan kepada mereka di hari ini, artinya hari akhirat, karena kesabaran mereka. Tidak nyari untung, tidak cetil, tidak tamak, rakus, kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Falah, mereka pemenang. Ini sehingga ketika dalam hidup, etika kehidupan dikedepankan, bukan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi siapa yang mengetahui betul tujuan hidup dia. Maka dia tidak akan mudah-mudah mencari perkara yang membuat tujuannya goyang. Enten warisan, nek dengan warisan itu pas seduluran rusak, mending enten apa mboten Bapak Ibu? Ndak usah. Maka dalam Islam niku enten pilihan. Bapak Ibu boleh melakukan 4. Saya koreksi 4. 1, mewakafkan hartanya. Hartanya diwakafkan bukan untuk anak, untuk yang lain. Yang kedua, mewasiatkan hartanya. Tapi wasiat ini tidak boleh lebih dari 30%. Yang ketiga, menghibahkan hartanya. Nek hibah baru boleh sembarangan. Terserah, tidak ada urutan. Ada seorang yang mewakafkan tanahnya ke Muhammadiyah, tapi tidak secara surat hitam di atas putih. Akhirnya pihak wakaf Muhammadiyah menelusuri ahli warisnya, dan ahli warisnya itu sudah cucu. Dan cucunya ini sampun sepuh. Artinya kan wakafnya sudah tahun 70-an. Karena cucunya sendiri sudah sepuh. Ternyata cucunya tahu kakeknya dulu punya tanah di situ, tidak mau tanda tangan wakaf, malah diambil lewat pengadilan. Terjadi? Ya, terjadi. Nah, orang yang ngurusi wakaf itu ya rada getun, mending rata urus surat daripada tak urus malah konangan. Cucu yang tidak tahu kalau ini sebenarnya wakaf. Maka mewakafkan itu boleh, tapi lebih baik dengan resmi, ada hitam di atas putih, supaya apa? Tidak menjadi kehancuran atau peperangan keturunan dia. Wasiat boleh napa mboten boleh, tapi wasiat itu tidak boleh 30% lebih. Contoh, saya mau meninggal atau saya berwasiat sama anak saya. Nah, kalau bapak meninggal, semua harta bapak milik kamu. Lantas saya meninggal. Apakah wasiat itu dijalankan? Tidak boleh dalam Islam. Karena maksimal cuman 1/3 dari harta saya yang boleh diambil sebagai wasiat, bukan warisan, wasiat.
Sisanya harus dibadung berdasarkan faraid, warisan. Beda dengan hibah. Hibah niku napa? Memberikan ketika dia masih hidup. Nah, ini rumah milikmu, diganti namanya. Walaupun rumah itu 80% harta saya, tapi itu boleh karena napa? Hibah. Dan waktu hidup tidak ada syarat nek aku mati itu wasiat, bukan hibah. Tapi kalau ketika dapat hibah rumah, lantas rumahnya dijual langsung sama anaknya, sah napa mboten Bapak Ibu? Sah. Lah sudah dihibahkan. Ya orang tua ampun mencucu nesu, terus langsung dijual. Lho aku urip nang ndi? Ya salah sapa di? Itu boleh. Dan yang terakhir itu warisan. Maka kalau ada orang yang tujuan hidupnya jelas, tidak mengandalkan warisan. Tapi dia menyiapkan warisan untuk generasi depan. Berbicara masalah warisan, ini membahas warisan sekalian mawon sebentar. Warisan itu Bapak Ibu, kapan paling baik dibagi warisan? Apakah menunggu 3 hari setelah kematian, 7 hari, 8 nopo 1 tahun? Imam-imam membagi 3. Yang pertama berpendapat warisan dibagi saat mayat itu jelas sudah meninggal. Ya namanya mayat itu ya mati. Itu dibagi. Jadi kondisi keluarga masih nangis sedih niku sambil ngitung warisan. Niku kira-kira etis napa mboten niku. Yang kedua, menurut Imam Maliki dibagi setelah pemakaman. Setelah dimakamkan, keluarga ngumpul dibagi warisan. Pendapat yang ketiga, setelah menyelesaikan 4 perkara dari si mayat. 1, biaya pemakaman. Siapa yang nanggung biaya pemakaman Bapak Ibu mayat tersebut? Hartanya kalau punya harta. Maka meninggal itu ya paling tidak meninggalkan harta untuk pemakaman diri. Yang kedua, ketika harta warisan itu sudah tidak bermasalah, ada tanggungan terkait harta warisan. Contohnya ada rumah yang masih digadai, motor yang masih digadai, atau motor yang belum selesai napa niku tunggaane bulanane, atau rumah yang belum selesai cicilannya. Itu diselesaikan dulu. Harta warisannya itu selesaikan. Yang ketiga, ketika ada utang piutang antar manusia dari si mayat itu. Entah dia yang ngutangi atau dia yang dihutangi. Entah dia yang hutang atau dia yang dihutangi. Maka kalaulah ada pengumuman kematian seseorang, kula niku seneng dengan orang patean. Kalau ada yang meninggal, niku langsung guyub rukun berbela sungkawanya langsung datang gruduk. Beda kalau di Kaliwungu. Di Kaliwungu ada pengumuman kematian itu baru datang ketika mau dimakamkan. Tidak, setelah dimakamkan selesai ya hilang. Tapi mereka alhamdulillah, masya Allah, takziahnya mendoakannya kuat. Ketika pengumuman kematian, sampun kapundhut bla 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 bla, yuswa bla 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 selesai, disareke bla 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 selesai, itu paling tidak ditambah pengumuman. Barang siapa yang masih punya hajat keperluan dari si mayat, entah itu dia berutang sama si mayat atau ngutangi si mayat, mohon datang kepada si fulan, disampaikan orangnya, ahli warisnya.
Jangan semua ahli waris nangis, sedih, geledak, pingsan. Harus ada satu orang yang tegap, siap untuk didatangi orang-orang yang nagih nih. Harus. Jangan sampai ada perasaan-perasaan yang tidak beragama. Napa niku perasaan tidak beragama? Wah, ya sedih kok ditagih utang. Orang ngerti po lorone ati iki ketinggal. Justru dia nagih utang itu dalam rangka sayang sama si mayat. Supaya mayat itu tidak disiksa. Supaya mayat itu diselamatkan. Maka dalam hal berhutang itu ketika meninggal harus ada yang siap. Harus ada yang standby. Entah itu yang ngutangi atau yang dihutangi. Dan tidak diperkenankan Bapak Ibu salah besar. Kalau sebut salah karena itu memaksa. Napa niku ketika upacara pemakaman kita semuanya ikhlas G, yang punya utang ikhlas G. Yang G niku sing ngutang, ora sing ngutangi. Ikhlas G. Utang lunas G. Itu sing ngutang. Sing ngutangi mau ngomong boten kan, aduh liyane kok G. Maka seperti itu tidak boleh dikatakan di muka umum. Karena itu pribadi, personal. Ketika personal ya diselesaikan secara personal. Ampun jamaah. Jamaah sedaya sepakat nggih kita ngaji sampai jam 8 nggih, sing nggih tiyang 8 tok. Leane meh bali, meh mulai ora penak. Karena sudah ada yang ngomong nggih, kan itu memaksa. Nah, maka diselesaikan personal. Sehingga siapa yang punya utang silakan datang, yang ngutangi silakan datang dan ahli waris melihat. Oh, kami belum menyiapkan uangnya. Gimana kalau kita ubah kesepakatan cicilan pelunasan? Kita ubah cara melunasinya. Nah, ini kok ahli warisnya. Maka harta warisan itu tidak boleh diwariskan dulu sebelum selesai utang piutangnya itu. Lah Mas Tasa ternyata utangnya luwih akeh daripada hartane. Terus bagaimana ini? Mayat masih hutang. Ahli waris yang melunasi. Ketika punya bapak, ibu yang meninggal dan masih punya hutang, anak-anaknya lah yang melunasi hutangnya. Untuk warisan gelem, untuk utang kok nolak. Nah, ini enggak adil. Maka sebagai orang tua lebih baik menjaga diri untuk tidak berhutang, membebani. Jangan meninggalkan generasi setelah kita generasi yang lemah. Lemah apa? Lemah iman, lemah ekonomi, lemah ilmu. Jangan sampai. Maka selesai hutang itu di sini. Dan ampun, alhamdulillah aku utang karo wis mati. Seolah-olah dia nggak punya beban untuk melunasi. Wah, bahaya. Ketika dia berhutang kok merasa dia itu aman, karena orang yang menghutangi dia sudah meninggal, itu bisa dibawa di akhirat. Dan kalau di akhirat Bapak Ibu nominalnya berubah. 5.000 di dunia, di akhirat itu tidak 5.000. Kursnya, mata uangnya itu beda. Di dunia mata uangnya itu rupiah, dolar, real, itu mata uang dunia. Mata uang akhirat boten niku. Mata uang akhirat cuma ada 2. Napa niku? Amal soleh dan dosa. Mata uang akhirat. Kalau ada utang di dunia 5.000 yang belum diselesaikan, meh nagih yoriko, ngutangi kok 1000 ditagih. Meh bayar ya, 1000 tok masa ora diikhlaske, tapi dia merasa ngutang. Kok ndak disaur di dunia? Di akhirat mata uangnya berubah. Jadi napa? Jadi pahala dan dosa. Maka ketika malaikat bertanya, apa tebusan yang kamu inginkan dari 5.000 itu? Yang menghutangi menjawab,
Aku ingin pahala sholat dia. Malaikat mengabulkan apa mboten? Tok, ambil pahala sholatnya saat dia pertama diwajibkan sholat sampai dia meninggal. Rugi napa mboten Bapak? Rugi. Maka jangan sekali-kali orang menganggap utang itu selesai. Kejahatan sama manusia itu akan ada di akhirat tanggung jawabnya. Milone yang digibahi, yang disindiri aman aja. Di akhirat selesai. Atau tiang yang gampang gibah, gampang ngomongin orang, memfitnah orang, lu itu di akhirat babak belur. Nah Mas Tasa nek pahalane mun telas pripun? Dosane tiang yang digibahi, dosane tiang yang diutangi dibebankan sama dia. Bangkrut kata Rasul. Bangkrut. Naudzubillah min dzalik. Maka orang muslim itu tahu tujuan utama saya itu akhirat, maka menghindari itu. Jangan sampai. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.